Selamat ketemu lagi di udara dengan saya Ilham dalam gelombang orang gila yang sama. Menurut saya, orang buta yang nyoblos dalam pemilu gak ada untungnya. Apalagi andaikan orang buta itu laki-laki, pasti semakin gak menguntungkan buat dia. Soalnya yang dia coblos hanya kertas dan bukan istrinya. Jadi pasti gak bakalan akan membuat dia keenakan. Oh my God. Ngomong apa saya tadi? Yang jelas, kalau tunanetra aja diundang untuk milih, apalagi tunawisma, tunakarya, dan tunasusila. Jadi, bukan hanya orang aja yang bisa buta, tapi ikan tuna pun ternyata juga ada yang buta. Bahkan ikan tuna pun ada yang gak punya rumah, gak punya pekerjaan, dan jadi jablay. Makanya ada tunanetra, tunawisma, tunakarya, dan tunasusila. Sekalipun ada yang berpendapat tunanetra itu disebut juga cacat netra atau cacat mata dan penglihatan. Ngomong-ngomong soal cacat, menurut saya cacat itu penyakit yang gak bisa disembuhkan. Tapi ada yang berpendapat cacat itu bukan penyakit dan udah dari sananya, kecuali bukan cacat yang dibawa sejak lahir. Kalau orang yang matanya cacat aja diundang untuk milih dalam pemilu, apalagi orang yang punya penyakit mata yang gak parah. Contoh, sakit mata bintitan, sakit mata duitan, sakit mata keranjang, dan sakit mata kelilipan gajah. Nah, kalau misalkan yang milih sama yang dipilih sama-sama gak bisa lihat, maka tentunya akan timbul lagi hubungan gelap. Yaitu kali ini hubungan gelapnya di bilik asmara. Sekalipun Anda yang dipilih matanya gak tuli, baik sebagai orang yang akan jadi capres maupun sebagai orang yang akan jadi capcay. Tapi itu bukan berarti anak cacat harus kita remehkan. Karena hanya anak cacatlah yang bisa sekolah di sekolah luar biasa. Apalagi dulu di Indonesia ada presiden yang cacat dan buta. Sekalipun kemudian dilengserkan oleh lawan politik beliau yang terdiri dari mayoritas anggota dewan. Setelah lengser, beliau bilang sama wartawan, sebetulnya orang buta seperti saya ini memang gak pantas jadi presiden di negeri ini. Yang pantas jadi presiden di negeri ini adalah orang gila, yaitu soalnya banyak calon
pemimpin di negeri ini yang gila, yaitu gila harta, gila tahta, atau gila kekuasaan, dan gila wanita. Tapi ada berita yang mengejutkan tentang beliau yang saya baca di koran. Menurut berita itu, beliau pernah diperiksa dokter dan kata dokter, otak beliau kotlet sehingga beliau suka melakukan yang aneh-aneh. Tapi saya nggak percaya dengan berita itu. Sekalipun saya tahu beliau suka melakukan yang aneh-aneh. Beliau memang setahu saya harus melakukan yang aneh-aneh karena beliau suka humor. Sekalipun demikian, di antara lawan politik beliau, ada yang berpendapat. Di antara badut-badut politik yang lucu, justru beliaulah badut politik yang paling lucu. Soalnya, beliau pernah keluar dan pergi dari istana dengan memakai celana pendek, sekalipun karena diusir dengan paksa. Tentunya itu penghinaan dari lawan politik beliau kepada beliau. Jadi memang nggak perlu lagi ada badut-badut politik di negeri ini. Apalagi badut politik yang paling lucu. Tapi sekalipun beliau udah dihina oleh lawan politik beliau, menurut saya beliau tetap harus berterima kasih kepada lawan politik beliau itu. Soalnya beliau sekalipun udah dihina, hanya dilengserkan oleh lawan politik beliau. Sedangkan dilengserkan dari kursi presiden oleh lawan politik beliau. Sedangkan lawan politik beliau bukan hanya banyak yang lengser dari kursi anggota dewan, tapi banyak juga yang masuk penjara karena korupsi. Itu tentunya harus jadi pelajaran bagi calon anggota dewan atau anggota dewan periode yang akan datang. Kecuali mereka cuman pengen mendapat predikat sebagai wakil rakyat tanpa mau menjadi orang-orang yang terhormat. Maksud saya wanita yang kehilangan kehormatannya belum tentu jadi wanita yang tidak terhormat. Tapi wakil rakyat yang kehilangan kehormatannya pasti tidak akan terhormat lagi. Sekalipun wakil rakyat dan wanita tadi sama-sama punya kemaluan. Jadi andaikan Anda milih nanti dalam pemilu, Anda jangan pilih orang gila, sekalipun gilanya cuman gila harta, gila kekuasaan, dan gila wanita. Sehingga nggak ada lagi badut politik yang bikin aneh-aneh di negeri ini. Ngomong-ngomong soal gila, saya pernah punya pengalaman dengan anjing gila yang tergila-gila sama saya karena sering cium saya. Saya katakan anjing itu anjing gila karena dia pernah cengar-cengir, senyum-senyum sendirian, tertawa terbahak-bahak sendirian, dan ngomong sendirian setelah puas menggigit kaki saya. Sampai jumpa lagi di udara dengan saya hilang dalam gelombang orang gila yang sama.